Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di video kali ini kita akan melakukan compare, yaitu Infinix Note 30 versus Samsung Galaxy A14 LTE. Oke bosku, mungkin gak usah tunggu lama-lama lagi, mari kita masuk ke video pembahasannya. Nah, jadi di sebelah kiri saya ini sudah ada Infinix Note 30 dan di sebelah kanan saya ini sudah ada Samsung Galaxy A14 LTE. Nah, pertama-tama kita lihat dari segi harga. Untuk harga di Infinix Note 30 ini dia dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Sedangkan untuk di Samsung Galaxy A14 LTE ini dia dibanderol dengan harga Rp2.599.000. Jadi kalau kita lihat dari segi harga, di Infinix ini dia lebih murah kalau dibandingkan Samsung Galaxy A14 LTE. Nah, berikutnya kita akan bahas dari desainnya. Untuk desain di Infinix Note 30 ini dia desainnya anti goresan, nggak glossy gitu, jadi nggak kasar juga dan nggak licin juga, jadi kayak agak nge-matte gitu sih. Dan di sini ada pembatas kameranya agak glossy, ada dua kamera, satu sensor dan satu flash. Untuk ketebalannya sendiri dia memiliki ketebalan 8,6 mm dengan berat 219 gram. Untuk pilihan warnanya dia ada 3 pilihan warna, yaitu warna black, gold, dan warna blue. Kebetulan yang kita pegang ini yang warna obsidian black, jadi ini warna blacknya ya. Nah, untuk desain di Samsung Galaxy A14 LTE ini dia memiliki desain yang agak bertekstur gitu, jadi agak-agak kasar gitu ya kalau dibandingkan Infinix Note 30. Nah, dan ada 3 kamera di sini dan satu flash. Untuk ketebalannya sendiri dia memiliki ketebalan 9,1 mm dengan berat 201 gram. Jadi kalau kita lihat dari segi desainnya mungkin itu semua selera kita masing-masing. Tetapi saya bisa bilang di Infinix ini dia desainnya lebih tipis dan agak berat sedikit kalau dibandingkan Samsung Galaxy A14 LTE. Nah, untuk pilihan warna di Samsung Galaxy A14 LTE ini dia ada 3 pilihan warna, yaitu warna black, silver, dan dark red. Yang kita pegang ini jadinya dark red ya. Nah, untuk layarnya, layar di Infinix Note 30 ini dia menggunakan layar FHD Plus dengan ukuran layar 6,7 inch dan sensitivitas layarnya 120 Hz. Sedangkan layar di Samsung Galaxy A14 LTE ini dia menggunakan layar PLS LCD dan ukuran layarnya 6,6 inch dengan sensitivitas layarnya di 60 Hz. Jadi saya bisa bilang di Infinix ini layarnya lebih unggul kalau dibandingkan Samsung Galaxy A14 LTE ini, karena dia sudah menggunakan layar FHD Plus dan sensitivitas layarnya juga 120 Hz. Jadi 2 kali lebih sensitif kalau dibandingkan Samsung Galaxy A14 LTE ini. Nah, berikutnya kita akan bahas dari segi performa. Jadi untuk performa di Note 30 ini dia menggunakan prosesor Helio G99. Dan untuk sistem Androidnya sendiri dia menggunakan sistem Android 13. Bisa kita cek di sini. Nah, versi Androidnya 13, CPU-nya Helio G99. Sedangkan untuk di Samsung Galaxy A14 LTE ini dia menggunakan prosesor Exynos 850 dan menggunakan versi Android 13 juga. Nah, kedua device ini juga sudah didukung oleh fitur NFC. Nah, tetapi yang gak kalah menarik dari Infinix Note 30 ini, dari segi pengecasannya dia jauh lebih besar di 45 watt fast charging. Sedangkan untuk di Samsung Galaxy A14 LTE hanya 15 watt untuk pengecasannya. Untuk baterainya sama 5000 mAh. Dan yang gak kalah menarik dari Infinix Note 30 ini dia sudah didukung dual speaker by JBL. Jadi untuk kualitas soundnya sudah tidak diragukan lagi. Sedangkan untuk di Samsung masih menggunakan satu speaker ya. Nah, berikutnya kita bahas dari kameranya. Untuk kamera di Infinix Note 30 ini dia memiliki kamera utama 64 megapiksel dan 2 megapiksel kamera deep. Di sini ada sensor dan di sini flashnya. Nah, untuk kamera selfie-nya dia beresolusi 8 megapiksel. Kalau kita lihat fitur-fitur di kameranya, di sini ada mode film, video, AI cam, mode cantik, mode portrait, super malam, tembakan AR, video singkat, mode pro, gerak lambat, video ganda, panorama, dokumen, selang waktu, dan sky shot.
Jadi lumayan lengkap ya fitur kamera di Infinix Note 30 ini. Sedangkan untuk kamera di Samsung Galaxy A14 LTE ini dia ada 3 kamera belakang, yaitu kamera utama 50 megapiksel, 5 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera makro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dia beresolusi 13 megapiksel. Kalau kita lihat di kameranya, kita lihat ada mode apa aja. Ada mode Pro, panorama, makanan dan mode makro. Di sini ada mode portrait, foto, video dan lainnya. Kalau kita lihat dari kamera, kedua device ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita lihat dari megapikselnya, kita bisa bilang di Infinix lebih unggul karena dia kamera utamanya itu di 64 megapiksel. Sedangkan di Samsung hanya 50 megapiksel. Nah, yang gak kalah dari Samsung yaitu dia sudah memiliki kamera ultrawide. Bisa kita cek di sini. Nah, dia ada kamera ultrawide-nya. Sedangkan kalau kita lihat di Infinix Note 30 ini dia belum ada kamera ultrawide. Nah, itu sih yang menang dari Samsung Galaxy A14 LTE ini. Nah, untuk kamera selfie-nya kita bisa bilang di Infinix Note 30 ini lebih unggul karena resolusinya lebih besar yaitu di 16 megapiksel. Sedangkan di Samsung hanya 13 megapiksel. Nah, kita lihat dari segi penyimpanan. Untuk penyimpanan di Infinix Note 30 ini dia memiliki RAM 8 dengan penyimpanan internalnya 256 GB. Sedangkan di Samsung memiliki RAM 6 dengan penyimpanan internalnya 128 GB. Jadi kalau dari segi penyimpanan kita bisa bilang di Infinix Note 30 ini dia lebih unggul karena RAM-nya lebih besar yaitu 8 megapiksel dan penyimpanan internalnya juga 2 kali lebih besar kalau dibandingkan Samsung Galaxy A14 LTE ini. Jadi untuk video kali ini saya bisa bilang di Infinix Note 30 ini lagi-lagi dia lebih unggul karena untuk prosesornya lebih kencang, pengecasannya lebih kencang, sudah didukung dual speaker by JBL, kameranya juga nggak kalah besar megapikselnya dan penyimpanannya juga jauh lebih besar. Oke bosku, mungkin itu saja sih pembahasan kita di video kali ini. Jika ada kesalahan boleh kirim di kolom komentar. Stay terus di channel kita Aero Mobile. Jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.